Hai kawan-kawan, selamat bertemu. Apa yang kita dengar adalah perkataan-perkataan kita dalam kehidupan kita sehari-harian. Ini adalah hal mengenai hubungan kita dengan Allah. Ada beberapa hal di dalam rekaman ini yang tidak begitu penting untuk kita ketahui. Tetapi sekiranya ia perlu, ia sangat menolong mengingati perkara-perkara yang sudah kita dengar. Rekaman ini boleh berhenti pada bila-bila waktu untuk kita merenungkan hal-hal tersebut. Kami memohon supaya kita semua mendengar semuanya dalam kali yang pertama. Dan kemudian sekali lagi kita mendengar dan berhenti di waktu-waktu tertentu untuk kita memikirkan dan merenungkannya mengenai perkara-perkara yang sudah kita dengar. Apabila saudara mendengar bunyi ini, music, itu adalah waktu untuk kita mendengar hal-hal yang seterusnya. Hal pertama mengenai mula-mula. Pada mulanya hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Allah menjadikan dunia dan memerintahkan cahaya untuk menerangi. Dia menciptakan matahari, dia menjadikan menerangi siang dan bulan untuk menerangi malam. Allah baik adanya dan dia memerintah atas seluruh yang diciptakannya. Hal kedua, perkataan Allah. Kabar yang saudara dengar ini datang dari bukunya Tuhan. Buku ini adalah firman Allah atau kata-kata Allah, dan ia memberitahu kepada kita mengenai Allah dan jalan-jalannya. Ia juga memiliki tulisan-tulisan dari nabi-nabi yang terkenal. Allah sangat mengasihi semua manusia. Buku ini menyatakan mengapa Allah menjauhkan diri dari manusia yang sangat dikasihinya. Ia juga memberitahu bagaimana Allah menyediakan rencananya untuk membawa semula umatnya kepadanya, supaya menjadi kawan-kawan dan anak-anaknya. Buku ini dipanggil Alkitab. Hal ketiga, penciptaan. Allah membuat semua hal dengan perkataan-perkataan yang dikatakannya. Dia berkata, jadilah, maka jadilah seperti apa yang dikatakannya. Dia berkata, langit ada. Dia berkata, lautan ada. Dia berkata, lalu semua ada. Dan dia menciptakan semua yang bernapas dengan cara yang sama. Ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, dan semua binatang. Dengan cara ini Allah menciptakan semua yang ada. Allah senang dengan semua yang telah diciptakannya. Semua yang diciptakannya itu baik. Semuanya sangat-sangat baik. Hal keempat, Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia pertama daripada debu tanah, dan wanita pertama daripada tulang rusuk lelaki. Dia menamakan lelaki itu Adam dan perempuan itu Hawa. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dia memberi kuasa kepada mereka di atas semua yang telah diciptakannya. Mereka adalah teman Allah yang baik. Allah membuatkan suatu taman yang indah untuk mereka tinggal. Lalu Allah berkata kepada mereka dalam taman itu, Allah memberi kebenaran untuk makan semua buah-buahan dalam taman itu, kecuali sepokok kayu. Tetapi mereka memiliki untuk tidak mengikuti perintah Allah itu dengan memakan buah dari pokok kayu yang dilarang. Mereka berdosa terhadap Allah. Mereka melanggar persekutuan dengan Allah, dan akhirnya mereka harus dihukum. Allah sangat membenci dosa.
Allah mengusir mereka keluar dari taman itu. Sejak itu, manusia harus bekerja kuat untuk mendapatkan makanan. Dosa membawa kesakitan, penderitaan, dan kematian. Hal kelima, Kain dan Habel. Adam dan Hawa ada 2 orang anak laki-laki. Nama mereka adalah Kain dan Habel. Kain cemburu kepada Abel dan suatu hari dia membunuh adiknya Abel. Allah menghukum Kain karena melakukan perkara yang kejam itu. Allah sangat sedih apabila manusia mulai berdosa. Dosa membuatkan manusia jauh daripada Allah. Allah dan manusia tidak lagi ada hubungan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Hal keenam, bahtera Nuh. Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lainnya. Dan dalam beberapa keturunan sudah yang berlalu, sekarang sudah ada ramai manusia. Semuanya keturunan Adam dan Hawa. Selalunya mereka melanggar perintah Allah. Mereka semakin membuat kejahatan. Dosa mereka sangat besar, sehingga Allah merencana untuk memusnahkan semua mereka dengan air bah. Namun begitu ada seseorang yang sangat dikasihi oleh Allah dan dia juga sangat mengasihi dan taat kepada Allah. Namanya adalah Nuh. Allah memberitahu kepada Nuh untuk membuat suatu kapal yang sangat besar yang dipanggil Bahtera. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dalam kapal itu nanti. Nuh mengambil masa yang sangat lama untuk membina kapal itu. Dalam masa itu, Nuh memberitahu kepada semua manusia yang ada dan memberi amaran kepada mereka supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka. Dan apabila mereka meninggalkan kejahatan mereka, Allah tidak akan menghukum mereka, tetapi sayang, akhirnya mereka terus melakukan dosa mereka. Selain daripada itu, manusia tidak percaya akan apa yang Nuh sampaikan. Mereka tidak mau berubah dari perbuatan mereka yang jahat. Hal yang ketujuh, air bah. Allah membawa semua jenis binatang kepada Nuh dalam kapal itu. Nuh dan istrinya dan juga anak-anaknya bersama istri-istri mereka masuk ke dalam kapal itu. Hanya ada 8 orang saja dalam kapal itu bersama semua binatang yang ada. Maka Allah menutup pintu dari batra itu. Selepas 7 hari Allah melepaskan hujan yang dahsyat dan membawa air dari dalam bumi. Dalam 40 hari Allah membanjiri bumi dengan air. Sudah terlambat bagi manusia yang ada di luar kapal itu. Akhirnya mereka semua mati lemas. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat dalam kapal itu karena mereka percaya akan Allah. Hal ke-8, Abraham, Sarai, dan Ishak. Selang beberapa tahun berlalu, keturunan Nuh menjadi banyak suku. Abraham merupakan salah satu daripada keturunannya. Abraham merupakan orang yang sangat mengasihi dan sangat taat kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi umat yang besar. Abraham dan Sarah tidak ada anak pada waktu itu. Tetapi mereka tetap percaya kepada janji Allah. Ketika mereka sudah lanjut usia, mereka memiliki seorang anak yang mereka namakan Ishak, yang lahir dengan kuasa mukjizat Allah. Allah berjanji untuk melakukan sesuatu yang istimewa melalui keturunan Ishak. Abraham ada anak-anak lain melalui perempuan-perempuan lain. Salah satu daripada mereka itu adalah Ismail. Dia merupakan bapak kepada keturunan orang-orang yang tinggal di negara-negara Arab. Hal 9, Musa dan hukum-hukum Allah. Keturunan Ishak juga menjadi umat besar yang disebut Israel. Salah satu daripada keturunan Ishak adalah Musa. Dia adalah seorang yang sangat percaya dan taat kepada Allah. Allah memanggil Musa ke suatu gunung, di mana dia berbicara kepadanya di atas gunung tersebut. Allah memberikan Musa hukum-hukum untuk diajar kepada umatnya. Musa turun dari gunung dengan hukum-hukum itu di atas batu.
Hukum-hukum itu adalah untuk semua manusia. Hukum-hukumnya adalah sangat baik. Hal 10. Ke-10 hukum. Hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Musa adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Hukum-hukum ini memberitahukan kepada mereka supaya mereka saling mengasihi, menyembah dan taat kepada Allah yang benar. Tidak membuat patung-patung atau berlutut menyembahnya. Tidak menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Semua manusia harus mengasingkan satu hari setiap minggu untuk berehat dan menyembah Allah. Anak harus patuh dan menghormati orang yang lebih tua. Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membuat pengakuan palsu tentang orang lain, tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Hal ke-11, korban untuk dosa. Pada waktu itu, apabila seseorang berdosa dengan melanggar perintah Allah, dia harus mengorbankan seekor kambing domba kepada Allah. Kambing domba itu mati menggantikan orang yang bersalah. Ini akan memperingatkan pesalah itu bahwa memang salah melanggar hukum-hukum atau perintah Allah. Karena hal itu tidak menyenangkan Allah. Kambing domba itu adalah suatu gambaran atau satu korban yang akan datang, yang jauh lebih besar. Suatu korban yang Allah sendiri akan lakukan. Pengorbanan itu akan menghapuskan semua dosa manusia, yang akan menerima korban Allah itu sebagai korban untuk semua dosa mereka. Allah memberitahukan semua ini kepada beberapa nabi, dan mereka menulisnya di dalam Alkitab. Ada dikatakan tentang Yesus. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Hal 12. Seorang penyelamat dijanjikan. Yesus dilahirkan dengan cara yang sangat istimewa. Seorang malaikat dari sorga diutus kepada seorang perawan bernama Maria. Maria sudah bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Malaikat itu memberitahu kepada Maria bahwa Allah akan menaunginya supaya mengandung tanpa ada hubungan dengan seorang lelaki. Maria tahu bahwa Allah mempunyai kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Dengan mengatakan perkataan itu, dia tahu bahwa Allah akan melakukan apa yang dia ingin lakukan dan mempercayainya. Dengan cara yang sangat istimewa, Allah adalah Bapa Tuhan Yesus. Malaikat juga memperlihatkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria tidak pernah berhubungan dengan lelaki lain, dan bahwa Allah sedang membuat sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia memerintahkan supaya mereka menamakan anak itu Yesus, yang artinya penyelamat. Yusuf taat kepada Allah dan tidak bersetubuh dengan Maria, sehingga bayi itu dilahirkan. Hal 13, kelahiran Yesus. Pada waktu itu, raja yang memerintah di negeri itu memerintah supaya semua orang kembali ke kota nenek moyang mereka untuk mendaftarkan diri. Maria dan Yusuf harus kembali dan berjalan ke kota Bethlehem. Ketika mereka sampai di sana, tidak ada tempat tinggal untuk mereka. Semua tempat dipenuhi dengan orang, dan karena itu mereka tinggal di kandang binatang. Di sanalah Yesus lahir. Pada malam itu seorang malaikat datang kepada gembala-gembala domba yang menjaga kambing domba di padang. Malaikat itu memberitahu bahwa anak istimewa ini yang akan menjadi penyelamat manusia telah lahir di tempat yang berdekatan dengan mereka. Tiba-tiba banyak malaikat di langit menyanyi dan memuliakan Tuhan Allah. Gembala-gembala pergi melihat anak yang istimewa itu. Mereka memberitahu kepada semua orang di sekitar bagaimana malaikat itu
telah memperlihatkan diri kepada mereka. Hal 14. Yesus sebagai guru. Kita tidak dinyatakan tentang masa muda Yesus dalam Alkitab. Kita diberitahu bahwa Maria dan Yusuf mengambil bayi Yesus ke Mesir pada saat ada orang yang ingin membunuhnya. Mereka kembali kemudian ke Israel, yaitu ke kota Nazaret. Yesus membesar dan bertambah hikmat. Anugerah Allah ada di atasnya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem. Dia berbicara tentang Allah dengan guru-guru dan para pemimpin bangsa Israel. Dia mendengar, bertanya dan menjawab mereka. Semua orang pada waktu itu heran dengan pengetahuan dia mengenai Allah. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun, dia mulai mengajar mengenai Allah. Banyak orang-orang percaya akan pengejarannya dan dia semakin dikenali. Hal 15. Perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Yesus mempunyai kuasa yang sangat besar dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia boleh menyembuhkan orang yang buta. Dia berbicara kepada orang mati dan orang mati itu hidup kembali. Dia juga boleh berjalan di atas air. Dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib di hadapan ramai orang yang membuktikan bahwa dia diutus oleh Allah dan dia memiliki kuasa dari Allah. Dia akan menyatakan kata-kata itu dan hal itu akan terjadi. Yesus sangat istimewa dan banyak orang sadar. Hal 16. Yesus menderita. Yesus banyak melakukan perkara yang indah dan banyak orang yang mengikuti dia. Yesus sangat baik dan ramah. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mengajar jalan Allah. Yesus sangat baik dan tidak melakukan dosa. Yesus hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia datang untuk menyatakan kasih Allah, membawa orang kembali untuk mengikuti Allah dan berjalan dalam jalan Allah. Tetapi juga pemimpin agama yang berpengaruh sangat membenci Yesus. Mereka tidak mau mengaku dan bahwa mereka melanggar hukum-hukum Allah dan sebagai orang berdosa. Hati mereka sangat keras dan tidak percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Mereka mengatakan kebohongan mengenai Yesus dan membuatkan Yesus ditangkap. Yesus disebat. Para pengawal membuat mahkota duri dan meletakkan di kepalanya sambil menghina dia. Yesus boleh melawan dan menghentikan mereka, tetapi dia hanya mendiamkan diri. Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi korban bagi semua dosa manusia. Yesus mengambil hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Hal 17. Yesus disalibkan. Para pengawal-pengawal menyalibkan dia di atas kayu salib. Yesus digantung di sana sampai mati. Pada waktu itu adalah satu budaya untuk membunuh seorang penjahat dengan cara yang kejam. Dua orang penjahat juga digantung di atas kayu salib pada hari itu. Tetapi Yesus bukanlah seorang penjahat. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar dosa. Hari itu dia telah mati hanya karena dosa orang lain, bukan dosanya. Dia mati karena dosa orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, dan juga mati karena dosa-dosa orang yang akan datang. Kematiannya mengambil dosa-dosa semua orang yang ingin bertobat dan menerima
Pengorbanannya sebagai pengorbanan sendiri. Dia telah membayar segala dosa-dosa orang dengan darahnya yang tidak bersalah. Allah berkata bahwa semua pengorbanan yang lain tidak perlu lagi, karena Yesus telah membuat pengorbanan yang sempurna. Hal 18. Kebangkitan. Musuh-musuh Yesus berpikir bahwa mereka telah memusnahkannya, tetapi tidak sedemikian. Selepas Yesus mati di kayu itu, seorang teman yang kaya menempatkan tubuh Yesus di dalam kuburnya sendiri. Mereka menutupi pintu masuk kubur itu dengan suatu batu yang sangat besar. Pada hari yang ketiga, pada waktu pagi, beberapa perempuan datang ke kubur untuk melakukan acara penguburan menurut adat istiadat mereka. Mereka heran mendapati bahwa batu besar itu sudah terguling dan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Mereka lebih heran lagi melihat dua orang malaikat yang memberitahu kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Utusan dari Allah ini memberitahu mereka dengan jelas bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian. Hal 19. Thomas percaya. Selepas Yesus bangkit dari kematian, dia mulai mengunjungi beberapa teman-temannya yang lain. Dia berbicara dan makan bersama mereka. Thomas merupakan salah satu daripada muridnya. Mendengar perkara ini dan tidak percaya bahwa Yesus hidup, Thomas berkata, "Selagi saya tidak melihat lukanya dan menjamah dia, saya tidak akan percaya." Yesus datang kepada kumpulan mereka sekali lagi. Sekarang ini Thomas ada bersama. Yesus berkata terus kepada Thomas. Maka Thomas terus berlutut di kakinya dengan percaya. Yesus berkata, "Engkau percaya karena melihat. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hal 20. Kenaikan. Selama 40 hari selepas Yesus bangkit dari kematian, dia memperlihatkan diri kepada ramai orang. Banyak orang yang melihatnya dan percaya bahwa dia hidup. Sekarang tiba waktunya untuk Yesus kembali ke sorga. Dia telah menyelesaikan tugas yang dia harus lakukan. Yesus memberitahukan kepada pengikutnya untuk pergi keluar dan memberitakan kepada semua orang tentang apa yang sudah dia lakukan. Dan pengikutnya melihat sendiri Yesus terangkat dari tanah dan naik ke atas sampai ke awan-awan yang menutupinya dari penglihatan mereka. Pada saat itu ada dua orang malaikat muncul di hadapan mereka. Malaikat itu memberitahu kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus akan datang kembali dalam cara yang sama seperti mana dia terangkat tadi. Yesus sekarang berada di sorga. Dia sedang mempersiapkan tempat untuk semua orang yang percaya dan mengikuti dia. Yesus telah menyediakan jalan untuk kita datang kepada Allah. Hal 21. Mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati di kayu salib? Yesus mati untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa daripada hukuman dosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Dia mati untuk mengambil dosa yang memisahkan kita dari Allah. Salib itu mengingati kita bahwa Yesus adalah kudus, tanpa dosa, dan sangat suci. Dia adalah domba Allah. Dia dikorbankan hanya karena dosa kita. Ketika kita percaya dalam Yesus dan bertobat, Allah mengampuni kita dari segala dosa. Yesus membuat kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai kawannya. Hal 22. Ada dua jalan. Ketika Yesus masih hidup, dia menyatakan banyak cerita untuk menolong semua orang agar mengerti jalan-jalannya. Dia mengajar bahwa ada dua jalan. Semua orang bermula dengan jalan dosa yang lebar, yang sebenarnya menuju kepada kebinasaan dan hukuman. Kita memiliki sifat dan dosa yang kita miliki dari Adam, manusia pertama itu. Kita berdosa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan Allah.
Yesus berkata supaya kita meninggalkan jalan yang lebar itu dan masuk mengikuti jalan yang sempit yang menuju kepada Allah di sorga. Kita hanya dapat masuk ke jalan yang sempit itu hanya melalui Yesus. Kita masuk dengan mengakui segala dosa kita dan menerima pengorbanan yang Yesus lakukan di kayu salib. Katakan kepada Yesus sekarang dari hati saudara. Katakan kepadanya, Tuhan, Engkau adalah kudus dan besar. Tetapi saya mengaku kepadamu bahwa saya telah berdosa. Saya percaya bahwa Yesus mati di atas salib untuk membayar dosa saya. Ampuni saya, sucikanlah hati saya, dan buatkan saya sebagai anak-Mu. Saya mau mengikuti jalan Yesus dan datang untuk hidup bersama-Mu apabila saya mati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Hal 23. Anak-anak Allah. Yesus menyambut semua orang dari semua suku, bahasa, dan bangsa. Apabila mereka percaya Yesus, mereka akan menjadi anak-anak Allah. Walaupun dari banyak bangsa dan budaya, mereka adalah satu keluarga, keluarganya Allah. Dan semua disatukan karena Yesus Kristus. Mereka semua ada dalam satu jalan yang sempit itu, yaitu jalan menuju kepada sorga. Hal 24. Kelahiran baru. Satu malam, seorang guru agama bernama Nikodemus datang kepada Yesus. Yesus memberitahu sesuatu yang sangat ganjil. Yesus berkata bahwa semua orang yang ingin masuk dalam keluarga Allah harus dilahirkan kembali. Ketika kita masuk dalam keluarga orang tua kita dilahirkan untuk mereka. Apabila kita masuk dalam keluarga Allah, kita harus dilahirkan untuk kedua kalinya. Kelahiran pertama itu adalah kelahiran jasmani, dan kelahiran yang kedua itu merupakan kelahiran rohani. Kita tidak ada kuasa untuk mengubah diri kita sendiri. Roh Kudus dari Allah memberi kita hidup yang baru. Apabila kita percaya dan mengikutnya, kita menjadi manusia baru, umat Tuhan. Hal 25. Roh Kudus datang. Sebelum Yesus kembali ke sorga, dia pernah berjanji kepada para pengikutnya bahwa dia akan mengirimkan kepada mereka karunia Allah, yaitu Roh Kudus. 10 hari selepas Yesus naik ke sorga, ada satu hari kudus orang Yahudi. Orang Yahudi dari beberapa negara datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Murid-murid Yesus ada di sana, di satu tempat. Tiba-tiba Roh Kudus datang memenuhi semua murid-muridnya, sebagaimana yang dijanjikan oleh dia. Orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat begitu heran mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka tentang perkara indah yang Allah telah lakukan. Roh Allah itu sangat berkuasa. Sekarang Roh Kudus hidup dalam orang-orang Kristen yang benar-benar dan memberi kepada mereka kuasa untuk mengasihi dan mentaati kepada Yesus. Hal 26. Berjalan dalam terang. Sebelum seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah seperti seorang yang berjalan dalam gelap. Dia tersandung dan selalu jatuh dalam dosa, karena dia tidak memiliki terang yang dapat memimpin hidupnya. Apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menjadi seperti seorang yang berjalan di jalan yang lurus pada siang hari. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Jika seorang mengikuti saya, dia tidak akan berjalan dalam gelap lagi." Allah memberi Roh Kudus-Nya untuk menolong dan mengajar semua orang yang percaya tentang jalan kehidupan itu.
Hal 27. Manusia baru. Seorang Kristen adalah seorang yang baru dan mau taat kepada firman Allah. Dia bersyukur kepada Allah yang telah mengampuni segala dosanya. Seorang yang percaya dalam Yesus Kristus tidak akan melakukan zina, tidak bergaduh, tidak mencuri, atau menyembah patung-patung. Roh Kudus memberi kuasa untuk orang percaya supaya ada kuasa untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan akhirnya melakukan hanya hal-hal yang baik. Hal 28. Keluarga Kristen. Apabila satu keluarga berjalan dalam jalan Tuhan, suami akan mengasihi istri dan istri pula akan menghormati suami. Ini adalah perintah Allah. Mereka saling menolong satu dengan yang lain dan mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Allah dan patuh taat kepada firman-Nya. Keluarga Kristen adalah keluarga yang berdoa dan bekerja bersama untuk Tuhan. Hal 29. Mengasihi musuh. Yesus mengajar murid-muridnya untuk mengasihi semua orang, malah musuh mereka sendiri. Kita harus menolong orang yang ada dalam keperluan, sekalipun orang-orang itu dari bangsa atau agama yang lain. Yesus menceritakan satu cerita tentang seorang yang pergi ke kota yang lain. Kemudian penjahat-penjahat menyerang dia dan memukulnya. Seorang dari agama lain mendapatkan orang yang terluka itu. Dia membalut orang itu karena dia berada dalam keadaan yang memerlukan. Dia tidak meminta bayaran. Yesus berkata, kita juga harus demikian, melakukan perkara yang baik. Hal 30. Yesus satu-satunya yang berkuasa. Ada beberapa orang masih memiliki hubungan dengan setan dan roh-roh jahat, atau percaya kepada patung-patung dan jimat sebelum mereka menjadi percaya kepada Yesus. Pengikut Yesus tidak akan berkawan dengan roh-roh jahat. Kita tidak seharusnya takut atau melayani mereka. Tuhan lebih berkuasa dari setan, roh-roh jahat, patung-patung, jimat-jimat. Orang Kristen yang percaya harus membuang semua yang dimilikinya daripada setan dan roh-roh jahat. Kita orang percaya tidak takut kepada setan. Kita harus meminta hanya kepada Allah untuk menolong dan melindungi kita. Hal 31. Mengusir keluar roh-roh jahat. Pada suatu ketika ada seorang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Tali dan rantai tidak boleh mendiamkannya. Oleh karena roh-roh jahat yang ada dalamnya begitu kuat, Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu untuk keluar daripada orang itu. Dan akhirnya mereka keluar. Orang ini telah dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat itu. Orang ini pergi memberitahukan kepada teman-temannya tentang bagaimana perbuatan Yesus terhadap dirinya. Yesus memiliki banyak kuasa atas roh-roh jahat. Dia telah membebaskan banyak orang dari genggaman setan. Setan dan roh-roh jahat harus patuh kepada Yesus. Ada pilihan. Jika saudara diganggu oleh roh-roh jahat, minta orang-orang percaya berdoa untuk saudara. Minta Yesus yang berkuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu keluar. Jika saudara mengasihi dan taat kepada Yesus, Dia hidup di dalam kita melalui Roh Kudus. Kuasanya melindungi kita, dan setan tidak boleh membinasakan kita. Hal 32. Pencobaan. Setan selalu mencobai anak-anak Allah untuk menghalang mereka daripada mengikuti Yesus. Setan ingin kita lupa akan Allah dan jalan-jalannya. Setan ingin kita dengan dipengaruhi oleh perkara-perkara seperti uang, pakaian indah,
rokok, kehidupan yang abadi, dan minuman keras. Setan mau kita berpikir bahwa semua perkara ini adalah lebih penting daripada Allah. Setan mau kita percaya bahwa semua perkara ini membuat kita gembira. Tetapi setan itu adalah pendusta. Setan itu adalah pembohong. Setan berusaha untuk menipu kita dan membuat kita melawan Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk bertahan dan melawan godaan apabila kita percaya Tuhan Yesus dan mengikutinya. Hal 33. Apabila kita berdosa. Yesus memberitahukan cerita ini. Seorang anak muda tinggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang jauh. Melakukan banyak kejahatan. Dia melakukan perzinahan, menghabiskan uang yang diberikan oleh bapaknya, dan sangat berdosa. Selepas kehabisan uang, kembalilah dia. Namun begitu ada suatu bencana kebuluran, dan dia menjadi sangat miskin dan lapar. Dia menyadari akan dosanya, dan dia mulai ingat kepada bapaknya kembali. Dia kembali meminta pengampunan daripada bapaknya, dan bapaknya sangat mengasihi dia dan menerima dia kembali. Cerita ini memberitahukan kepada kita bahwa jika kita berdosa, kita harus sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan segala dosa kita. Karena Allah sangat mengasihi kita, dan karena pengorbanannya yang telah Yesus lakukan untuk kita, Allah boleh mengampuni dosa kita dan menerima kita kembali kepadanya. Hal 34. Kesakitan. Apa yang harus dilakukan kalau umat Tuhan mengalami kesakitan? Mereka boleh datang kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus dan percaya bahwa Dia akan melakukan yang terbaik. Mereka tidak boleh berharap kepada perkara-perkara yang lain atau mencari kuasa gaib atau ajimat. Allah itu sanggup menyembuhkan orang yang sakit jika Dia menginginnya, atau menolongnya untuk mencari obat yang tepat. Allah mengasihi kita dan mengawal semua yang berlaku di dalam kehidupan anak-anaknya. Allah melindungi orang-orang percaya daripada setan. Karena itu kita tidak takut. Yesus ada bersama kita untuk memberi kita damai pada saat yang susah. Hal 35. Kematian. Kita semua tahu bahwa suatu hari nanti kita akan mati. Tetapi apakah yang akan berlaku dalam kehidupan kita selepas itu? Alkitab, firman Allah mengatakan bahwa apabila seorang Kristen mati, rohnya akan pergi bersama Tuhan Yesus Kristus. Kawan-kawannya tidak seharusnya dikuasai kesedihan. Kita tidak takut akan kematian, karena kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa dengan iman kita dalam Yesus Kristus. Satu-satunya yang dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Orang yang tidak percaya tidak memiliki masa depan yang sangat indah tentang kehidupan yang kekal bersama Allah selepas kematian. Mereka pergi ke tempat hukuman oleh karena mereka menolak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hal 36. Tubuh Kristus. Setiap anggota tubuh kita ada fungsinya tersendiri. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berkata-kata dan makan. Semua anggota tubuh bekerja sama. Jika satu bahagian jatuh sakit atau terluka, seluruh tubuh merasakannya. Allah berkata bahwa orang percaya adalah anggota tubuh yang satu, yang disebut gereja. Tuhan Yesus adalah kepala tubuh itu. Allah ada pekerjaan untuk setiap orang Kristen untuk dilakukan seperti berkhotbah, memuji, menyembah, mengajar, peladang, atau tukang masak. Setiap mereka ini harus bekerja melayani untuk Tuhan Yesus, untuk menolong seluruh tubuh itu menjadi kuat. Semua orang percaya harus saling mengasihi, bekerja sama. Kalau tidak, tubuh
itu tidak akan menjadi kuat. Hal 37. Pertemuan untuk menyembah. Semua orang percaya harus berusaha untuk selalu bertemu dengan orang-orang percaya yang lainnya, untuk memuji menyembah Tuhan. Kita belajar dari Alkitab, nyanyian, pujian, dan berdoa. Kita juga membawa pemberian, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Allah juga memerintah kita untuk mengingati akan kematian Yesus Kristus. Umatnya mengongsikan roti dan minuman. Roti memperingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah hancur untuk kita di atas kayu salib. Minuman memperingatkan kita tentang darahnya yang tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa. Kita mengingati kematiannya dengan cara ini sampai dia datang kedua kalinya. Hal 38. Yesus akan kembali. Satu hari Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini dengan tiba-tiba dari langit, seperti yang dijanjikannya. Dia datang untuk membawa semua keluarga Allah kembali kepadanya. Yesus akan membangkitkan semua umat Allah yang sudah mati. Kuburan mereka akan menjadi kosong. Umat Tuhan yang masih hidup akan pergi bersama mereka. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di udara dan tinggal bersamanya untuk selamanya. Orang yang tidak percaya akan ditinggalkan untuk menghadapi penghakiman Allah. Kita tidak tahu bila Yesus kembali, tetapi kita harus bersiap sedia dan berjaga-jaga untuk menantikan akan kedatangannya yang kedua kali. Hal 39. Menghasilkan buah. Sebagaimana pohon buah menghasilkan buah, maka Roh Allah mengeluarkan buah yang baik di dalam kehidupan orang percaya. Yesus berkata, "Akulah pohon dan kamulah cabang-cabangnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah." Roh Kudus Allah hidup dan bekerja di dalam hati kita. Buah-buah yang dihasilkannya di dalam kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika cabang-cabang itu tidak menghasilkan buah, ia akan dipotong. Mereka akan mati dan dibakar. Pengikut Yesus dikehendaki menghasilkan banyak buah. Perkara ini akan memuliakan dan menghormati Allah, Bapa Sorgawi kita. Hal 40. Bersaksi. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus pergi dan memberitakan kepada orang lain tentang kabar baik, supaya mereka diselamatkan dari segala dosa dan daripada hukuman yang kekal. Banyak orang masih bingung dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Kepada mereka itu adalah suatu rahasia yang besar. Mereka akan berpikir, mengapa orang-orang ini sangat berbeza? Mengapa orang ini memiliki kelakuan seperti yang mereka lakukan? Apa maksud mereka? Jika saudara adalah orang yang percaya, saudara harus menolong orang lain untuk mengerti bahwa kabar baik ini adalah untuk semua orang. Roh Kudus Allah akan menolong kita untuk memiliki hikmat dan dorongan ketika kita mengikuti Yesus.